Ya, baiklah anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN di tahun ajaran 2020-2021 untuk kelas 6. Pada pembelajaran kali ini kita lakukan dengan cara daring atau online. Karena kita tahu bahwasanya bangsa kita sekarang ini sedang mengalami pandemi corona atau pandemi virus corona yang semakin hari semakin banyak yang menjadi korbannya. Oleh karena kita harus mentaati protokol kesehatan, kita diinstruksikan oleh pemerintah untuk melakukan pembelajaran melalui daring atau melalui online. Nah, walaupun melalui daring atau online kita tetap semangat, tetap bisa berkarya. Makanya ada semboyan yang namanya belajar, bekerja, dan beribadah di rumah yang digaungkan oleh masyarakat kita untuk mencegah terjadinya korban lagi dalam pandemi virus corona ini. Nah, mengawali pertemuan PPKN untuk kelas 6 di tahun ajaran 2020-2021 ini, maka Mister akan memulainya dengan materi untuk PPKN, di mana pada kelas 6 ini di buku kalian itu adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, negara kita adalah negara yang berdaulat dengan sebuah ideologi yang disebut dengan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila berarti Pancasila digunakan sebagai fundamental atau landasan dalam tatanan negara dan tujuan dari negara Indonesia. Di dalamnya terdapat 5 sila, yaitu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, dan keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, serta kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam 5 sila tersebut itu terdapat makna yang sangat dalam bagi bangsa Indonesia. Nah, Mister nanti akan jelaskan maknanya dan kemudian cara pengamalannya. 5 sila di atas memiliki nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila tersebut memiliki makna masing-masing yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah kita ketahui, nilai-nilai Pancasila terdiri dari nilai dasar yang dilambangkan oleh tiap bagian perisai burung Garuda. Dalam lambang bagian perisai burung Garuda tidak dipilih secara acak, melainkan disusun berdasarkan makna yang sesuai dengan Pancasila. Mana-mana yang terkandung dalam lambang perisai burung Garuda yaitu yang pertama adalah nilai Pancasila pada lambang bintang emas. Nilai Pancasila pada lambang bintang emas, sila pertama adalah melambangkan sila ketuhanan yang dilambangkan oleh bintang emas. Berlatar belakang hitam dari lambang tersebut menggambarkan bahwa bangsa Indonesia itu mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, dan juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, ya, memiliki keyakinan yang kuat. Kemudian selain itu, cahaya dari sebuah bintang diibaratkan sebagai sumber cahaya yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Sebagai sumber cahaya menerangi negara Indonesia, latar belakang yang berwarna hitam menggambarkan warna alami dengan berkat dari Tuhan yang Maha Esa. Diharapkan bangsa Indonesia ini tidak tersesat, ya, menjalankan dalam kehidupan sehari-harinya. Pada sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah percaya dan akan adanya Tuhan yang Maha Esa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya dengan kepercayaan masing-masing, saling menghormati pemeluk agama lain, memiliki toleransi antar umat beragama, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama, tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan dari orang lain. Disimbolkan dengan lambang bintang berlatar belakang hitam. Itu dari nilai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian berikutnya ada gambar rantai emas berlatar belakang merah. Nilai lambang rantai emas, asas kemanusiaan pada Pancasila dilambangkan oleh rantai emas. Apabila dilihat lebih dalam lagi, rantai emas pada perisai memiliki mata rantai yang berbeda.
Terdapat bentuk persegi dan juga lingkaran yang melambangkan pria dan wanita sebagai rakyat Indonesia. Rantai-rantai tersebut terikat tanpa putus yang menunjukkan akan hubungan rakyat Indonesia yang saling terkait atau saling bersatu, saling membantu, baik pria, wanita ya, memiliki kesetaraan hak sebagai rakyat Indonesia. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki nilai-nilai yang terkandung sebagai berikut. Semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, dan juga hak-hak yang lainnya, keadilan yang sama. Kemudian yang ketiga, tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya, antara sesama rakyat Indonesia. Sikap, tenggang rasa, dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Nilai kemanusiaan antara rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi, saling menghargai pendapat masing-masing. Kita lanjut untuk nilai sila yang ketiga, yaitu pada sila yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Simbol persatuan pada lambang pohon beringin dengan latar belakang putih. Pohon beringin melambangkan negara Indonesia sendiri. Pada dasarnya pohon beringin adalah pohon yang besar dan kuat tinggi, serta memiliki daun yang sangat lebat, digunakan untuk berteduh oleh rakyat Indonesia. Selain terdapat akar, pohon beringin diibaratkan sebagai semua suku di Indonesia. Meskipun terdapat banyak cabang akar, tetapi akar-akar tersebut tetaplah bersatu dan membangun pohon beringin agar tetap berdiri tegak. Meskipun di Indonesia terdapat berbagai suku, budaya, dan agama yang berbeda, namun persatuan tetap dijunjung tinggi agar Indonesia dapat berdiri kokoh sebagai negara kesatuan atau dikenal dengan istilah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah sebagai bahasa persatuannya antar daerah, memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia, cinta kepada tanah air, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi, berjiwa patriotisme dimanapun berada. Berikutnya, pengamalan Pancasila dalam menjaga lingkungan. Di sini ada refleksi nilai-nilai Pancasila dalam pelestarian alam Indonesia. Dalam sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai religius antara lain, yaitu percaya kepada Tuhan, kemudian ketakwaan, kemudian juga ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau dalam konteksnya menjaga lingkungan adalah menyayangi binatang, tumbuhan, dan merawatnya sehingga selalu terjaga keberadaan dan kelestariannya. Kemudian dalam sila kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai kemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan lingkungan, yaitu pengakuannya ada harkat martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya, perlakuan adil terhadap sesama, terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan. Manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya memiliki daya cipta, rasa, dan karsa, dan keyakinan. Penerapan pengalaman aplikasi sila ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu diwujudkan dalam bentuk kepedulian hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang mendapatkan informasi lingkungan hidup berkaitan dengan peran dan pengelolaan lingkungan hidup. Hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup adalah hak setiap manusia Indonesia. Nah, kemudian di sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa dalam arti dalam hal-hal menyangkut persatuan bangsa patut diperhatikan aspek berikut. Satu, adanya nilai persatuan atau patriotisme bangsa, menjunjung tinggi nama bangsa Indonesia. Pengakuan terhadap kebinekaan bangsa Indonesia yang dimana banyak suku, agama, kebudayaan itu harus diakui bahwa bangsa Indonesia itu bineka. Kemudian cinta dan bangga dan negara terhadap bangsa Indonesia atau rasa nasionalisme. Kemudian penerapan dalam kehidupan sehari berkaitan dengan lingkungan adalah melakukan inventarisasi tata nilai tradisional bangsa Indonesia. Karena di setiap daerah itu ada nilai-nilai atau norma-norma yang